Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami Awe Horror. Mungkin di sesi kali ini kita akan uji nyali untuk berapa menit. Kita akan uji nyalinya Sigit ya. Mungkin Sigit siap dia. Kita akan uji nyali yang sesi pertama Sigit. Dan seperti biasa juga Awe Horror akan mencari sebuah cerita di sini, pengalaman. Dan yang aku rasain di sini energinya yang cukup keras di lantai 2 nih. Yang aku rasain ya. Tak tahu dari tim yang lain. Jadi kalian intinya jangan lupa like, comment dan subscribe. Oke, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian dan support kami terus. Ayo kita langsung let's go aja, kita prep untuk uji nyalinya. Let's go. Oke, jadi kami udah persiapan untuk uji nyali Sigit. Dan di sini yang aku rasain energinya yang sangat keras, Bang. Iya, betul. Karena langsung pas naik tangga tadi, aku langsung lihat yang ada yang kayak ngadeng gitu di depan, di tangga. Baru pas menaik ke sini, langsung di bagian dada sebelah kiri aku ini langsung kayak sesak napas. Dan di hawa sini sih, aku udah ngerasain panas sih, Bang. Dari abang gimana, Bang? Apa yang abang rasain? Kalau saya bagian lutut aja sih. Di bagian lutut? Bagian di belakang sana itu ada kedengar suara, macam suara apa tadi itu ya? Pokoknya ada suara-suara di belakang. Oh, di belakang itu ada suara-suara yang abang rasain. Jadi memang di lantai 2 ini pokoknya beda lah dari yang bawah nih. Iya. Cukup keras nih kayaknya di lantai atas. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Mungkin seperti biasa kita akan menggambar juga. Mungkin Awe lagi ada kendala, jadi dia belum sempat hadir. Jadi kita akan mencoba menggambar. Aku akan mencoba menggambar sedikit. Mungkin akan diperjelas oleh Awe nanti. Oke, intinya kalian saksikan terus. Jangan nontonnya jangan setengah-setengah. Jadi kalian nggak salah paham, oke? Oke, langsung kita panggil aja Sigitnya nanti. Soalnya persiapan dah kita siapin semua. Oke, aku tadi lupa jelasin sedikit karena di uji nyali ini kita pakai kembang, Bang ya. Jadi kayak sama bakar terasi, jadi agak menantang untuk Sigit. Jadi itu aku lupa jelasin tadi di awal, jadi aku jelasin di sini aja. Mungkin gara-gara kita bawa ini, mungkin orang makhluk-makhluk sini pada datang atau gimana, Bang ya. Karena memang awal tadi, Bang, pas dekat tangga itu, pas naik gini ada yang sosok hitam yang ngalang. Itu yang aku nampak. Saya barusan pas abang itu bakar itu memang terasa di sini. Oh, di bagian sini, Bang. Bagian hulu hati. Oke, kita langsung masuk ke sesi uji nyali. Oke, ujian. Let's go. Oke, tadi flash aku tinggal ke atas pula. Jadi kami ini pakai senter. Jadi ini Sigit. Siap, Git? Siap. Oke. Jadi ini Sigit yang akan uji nyali di atas. Jadi nanti guys, yang pertama, kau nanti bakar terasi, kau diam aja di situ, diam, zikir lah, ambil zikir. Baru kau diam aja. Pokoknya kau kalau ada apa-apa, calling aja. Lewat. Kau nggak bawa HP ya? Takut nggak ada sinyal lagi. Nanti kita telepon. Baterai sih nggak ada. Telepon aja sih, nanti kita telepon. Nanti kami bisuin dari sini. Nanti kalau ada apa-apa aku ngomong aja. Oke, kita langsung ke atas aja, let's go. Kontrak situ. Pas enggak belum banget. Oke. Abang ini yang abang ngomong. Dari cek. Oke, Bang, bentar, Bang ya. Oke. Itu udah besar kan? Udah. Oke. Itu terakhirnya ya. Caranya tahu kan? Ini habis bakar langsung zikir ya kan? Oke. Mungkin kita udah siap untuk persiapannya. Jadi kita tinggal Sigit aja di sini. Kita tinggalin. Oke, mungkin kita akan tinggalin Sigit. Ayo kita hidupin dulu semuanya. Prep. Let's go. Langsung bakal terus. Sabar. Kami hidupin.
Oke, mungkin kami udah sampai di bawah, kami udah ninggalin Sigit di atas. Oke, mungkin di sini Awe udah datang, jadi dia udah mencoba menggambar. Jadi mungkin coba kita lihat Awe menggambar Sigit. Sana guys. Jual kembang, 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 jual kembang.
Ya belum. Apa kak? Aku mau ngajarin PWB ke mereka. Ya, bro. Nanti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah. Menginfokan dada mulai sakit kali. Nggak boleh merokok ya? Nggak boleh. Kau di situ bukan disuruh jual rokok, jual terasi, jual kembang. Udah. Nggak boleh ketawa. Berapa menit lagi? Tes berapa menit lagi? Kalau guys, berapa menit lagi guys? Menanda monitor. Monitor. Monitor.
Dada aku sakit kali bang. Oke, mungkin kami akan jemput Sigit ke atas. Ayo. Dari tim mungkin. Apa aja yang kau rasain, Git? Bisa kita bentar ya. Jadi apa aja yang kau rasain selama kami tinggal? Adakah suara-suara atau langkah kaki atau? Kebanyakan sih langkah kaki. Yang paling terdengar jelas tuh di pintu belakang situ. Di pintu belakang. Terus Tuh. pas nengok ke atas kayak ada yang ngintip terus cabut dia cepat gitu. Oh, langsung hilang gitu ya. Terus pas di pintu itu cewek Iya, diri gitu aja. berdiri. Ya. Jadi itu yang kau dapat dari tadi ya. Selain itu ada lagi nggak? Setelah itu pas turun lah beberapa menit awal turun kayak langsung sakit kali dada. Di bagian dada sakit. Terus agak lama panas kali di sini belakang punggung. Itu aja. Jadi memang betul yang Sigit bilang, ini aku udah berdiri di sini, kepala aku nih sakit kali nih. Entah tak tahu nih dari mana sakitnya nih. Jadi di bagian kepala sini bang, kiri kanan pula kenanya nih. Kayak kena tusuk gitu. Kalau Bang Put ini kan udah selesai nih uji nyali, ini energinya udah naik kali nih. Iya betul. Apa yang abang rasain? Saya barusan di bagian sebelah kiri ini bang, langsung Ya, berat lah ya. Di bagian sebelah kiri berat ya. Sebelah kiri sama yang di dada masih dada. Ini sebelah kanan ya bang. Oke, mungkin kalian akan bertanya-tanya Awe kemana. Jadi Awe masih di bawah menyelesaikan gambarannya, karena mungkin yang dia gambar nih cukup bisa dibilang keras. Ya. Tadi juga ada pengambilan sedikit tentang gambarannya itu. Jadi ini aku udah pusing kali nih bang, yang aku rasain mual, pusing. Mungkin dari sosok perempuan yang berdiri di sana itu gitu, dia berdirinya kayak mana gitu? Atau ada yang kau ngerasain dia ingin menyampaikan sesuatu atau ingin cerita atau gimana? Tak merasa dia ingin cerita atau minta tolong atau apa, tak ada. Cuman dia kayak berdiri di situ. Nengok aja ya. Cuman kayak nggak jelas gitu bang, cuman kayak samar gitu. Tapi fix sekali itu berdiri gitu ya. Oh, berdiri ngelihat Ya. kau gitu? Ngelihat aja mungkin. Kayak gitu. Langsung di situ kan kayak itu merinding kali ya kau langsung. Oh, pas nampak sosok itu ya. Itu siapa tuh? Hah? Iya bang? Bentar lagi bang. Oh, jadi mungkin ntar lagi Awe dan naik, mungkin dia udah menyelesaikan gambarnya. Jadi memang udah cukup keras sekali sih sini. Aku udah ngomong pun bingung aku nih, mati kata aku bingung. Jadi kayak membuat aku tuh ketutup aku mau ngomong apa di sini. Jadi bingung, linglung. Bagian belakangnya sakit, kepala. Di bagian belakangnya. Sini semua. Tapi berarti yang lebih keras di bagian luar sini gitu ya? Ya luar sini tadi cuma Kencing. jelas kayak besar nih kayak gitulah. Jelasnya sedikit dengar di belakang. Oh, pas di pintu itu berarti. Di pintu itu. Coba sorot ke pintu juga. Nah tuh guys. Jadi itu ada pintu yang langsung nembus keluar guys. Dia dari luar itu memang pada datang sih. Kau ada nggak terkoneksi dari sosok perempuan yang ada di sini gitu? Nggak ada terkoneksi. Dari Bang Put, yang Bang Put rasain? Saya masih tetap bang.
Yang di dada ini. Oh, berarti masih sakit di bagian dada ya. Jadi yang awal tadi aku jelasin sedikit. Ada sosok yang ngalang ini, aku tak tahu nih dia ngalang, entah dilarang kita untuk masuk atau apa kan. Ini masih aku cari nih, kenapa nih sosok ini ngalang kita untuk naik itu. Jadi aku pas di bawah pun masih mikir, masih mencari pandangan tentang dia, tapi nggak dapat nih, susah. Tutupnya ya. Iya, ketutup. Aku tak tahu nih, ketutup kali nih aku nak cari pandangan atau berbicara ini, kerasa bingung. Mungkin ada yang bisa bantu aku. Git. Kayak mau ngomong tuh kayak ketahan gitu. Iya. Permisi. Permisi. Bisa berdiri bagus. Permisi. Permisi. Bisa berbicara? Ya, coba tenang dulu. Permisi Tuan, Berdiri dulu. Permisi. bisa bicara dengan siapa? Bisa kita berbicara? Dengan siapa? Dengan siapa yang ingin berbicara? Kamu yang berada dari mana? Dari luar. Karena keluar tadi ya. Di luar tuh. Apa yang kami sebut tadi, yang cerita tadi? Itu kamu? Bukan. Bukan. Kamu sendiri atau berkelompok, bergolongan? Saya sendiri. Terus tujuan kamu masuk ke Ragana ini apa? Apa yang kalian berbuat? Kami datang ke sini untuk mencari suatu pengalaman atau wawasan untuk bisa belajar, untuk kami yang masih hidup belajar dari yang sudah seperti kalian yang makhluk halus atau yang sudah meninggal terlebih dahulu. Apa kalian memanggil mereka semua? Kami bukan tidak untuk memanggil, Kami tidak memanggil mereka. dan kami pun bukan untuk mengasih sesembahan, hanya untuk sebagai Penghormatan atau menghargai saja. menghargai, supaya kami itu Kalian membuat mereka tidak suka Tidak suka itu kenapa? dengan apa yang kalian berbuat. kalau jika itu kami minta, kami tidak ingin di Tidak sini. bermaksud untuk Mereka sangat marah sangat marah. kepada kalian. Apa itu golongan Tuan atau dari? Bukan. Saya hanya menyampaikan kepada Oke, kalian. baik. Terima kasih sudah menyampaikan informasinya. Hati-hatilah, Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? karena banyak yang ingin melukai ataupun ingin mengambil nyawa kalian. Oke, baik. Karena yang kalian lakukan ini sangat berbahaya Oh, baiklah. Oke, baik. bagi diri kalian. Baik Tuan. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada lagi, silakan keluar dengan baik-baik. Dan terima kasih. Dan terima kasih. Saya pesankan, Ya, berhati-hati. baik. Baik Tuan. Baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah mau memberi informasi. Ada beberapa golongan Ada beberapa golongan. yang sangat parah dan benci Oke, dengan apa yang kalian buat. oke. Golongan di sebelah mana itu Tuan? Bagian mana? Kalau boleh tahu. Di bawah ya. Di bagian luar. Bagian luar. Bagian Bagian depan. depan. Bagian atas. Karena itu golongan yang sangat berbahaya
Apa yang mereka perbuat itu Tuhan, kalau boleh kami tahu? Banyak. Saya tidak bisa menyebutkannya. Nggak bisa. Karena saya hanya menyampaikan. Oke, baik. Kalian berhati-hati. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang disampaikan atau tidak? Kalau tidak, silakan keluar dengan baik-baik. Oke. Jadi itu sosok yang dia nggak tua kali sih. Jadi kayak bapak-bapak gitu bang. Jadi kayak bapak-bapak gitu. Dia dari luar datang. Jadi dia kayak yang dia ketahui ada 3 golongan yang sangat berbahaya. Dan dengan apa yang kita perbuat ini membuat kayak mereka tuh marah dan benci kali gitu. Yang aku dapat dari pandangan itu. Jadi yang aku dapat dari sosok bapak-bapak ini, dia meninggalnya wajar sih. Iya, penyakit. Iya. Penyakitnya di bagian sini. Di sini kayak dibelah gitu sih. Apa itu? Kayak ginjal nggak sih? Bukan, di sini baru kayak isi dalamnya tuh dikeluarin gitu, baru dikasih organ. Mungkin itulah kanker lah mungkin situ. Itu jadi penyakitnya itu kayak mana ya? Jadi yang aku dapat yang jelas sekali darah. Jadi kayak darah sih yang aku dapat kali itu. Itu aja yang aku dapat dari penyakit itu. Jadi di sini dibeset kayak ususnya dikeluarin gitu kayak untuk BAB gitu bang. Yang aku dapat. Susah gitu ya. Tapi masuk positif lah dia menyampaikan. Iya. Karena yang kita lakukan memang belum berbahaya. Iya berbahaya sih, betul bang. Jadi ada 3 yang dia ketahui itu 3 kayak 3 kelompok yang sangat berbahaya kali. Kayak membuat mereka tuh marah dan benci kali dengan apa yang kita buat di sini gitu. Jadi kayaknya itu beresin aja dulu bang. Beres dulu ya. Oke, baik. Karena itu setelah kamu mengundang. Masukin aja dalam situ lagi bang. Tas aku. Bangkut. Sini ya. Boleh nggak? Boleh. Oke, mungkin Awe udah nyampe ke atas guys. Baru kayak makan sembarangan gitulah, nggak mikir kesehatan lah intinya dia. Jadi itu yang buat kayak dia itu. Ini aja lah. Oke. Jadi itu aja yang aku dapat dari sosok bapak-bapak itu. Jadi Awe udah ke atas dan menyelesaikan gambarannya. Mungkin bisa diperlihatkan. Udah jelasin. Aku mau nanya sama engkau. Engkau ngerasain apa aja deh? Agak keras ngomongnya, agak keras, tegas. Rasain tuh sesak. Terus ada jalan di sini. Suara jalan. Terus di pintu sana, di tengah-tengah tuh kayak ada perempuan. Selain itu, sosok-sosok yang melintas yang kau lihat, kuntilanak, entah apapun itu, coba sebutin dulu. Itu kayak si dari genteng yang bolong ini, di atas tuh kayak ada yang lihat, terus pas Sigit ngeliat tuh udah langsung minggir gitu, ngindar. Langsung pergi itu hilang. Nggak tahu apa itu. Yang kau lihat terbang ada apa tadi, kuntilanak itu terbang atau gimana? Dia berdiri tengah pintu aja. Itu Bang Put? Kalau saya bagian dada ini bang.
Ada sosok-sosok yang terlintas di dalam kebatinan, ada nggak? Belum ada sih. Tadi awal tadi itu ada terdengar suara antar suara, macam-macam suara lah di belakang. Macam-macam suara. Itu aja sih. Engkau? Dari aku dari aku tadi pas mau naik ke atas ini dekat di pas di tangga itu, jadi ada sosok yang ngalang gitu. Tuh paku tuh. Bukan jadi ada sosok yang ngalang besar hitam. Jadi aku cuma nampak hitamnya aja ngalang, kayak dihadang gitu sih. Jadi aku nggak nampak jelas sekali di bagian mukanya, tapi memang tegap gini kayak ngalang kita untuk naik. Itu yang aku dapat pas awal naik sih. Gitu, itu aja ya. Oke, mungkin tadi kenapa Sigit ditinggalkan dulu, karena kita ingin meneliti beberapa makhluk yang akan mendekat. Itu ada dua faktor, yang satu mendekat mengganggu, mengacau, yang satu mendekat karena dia memang ingin ditolong. Jadi makanya kita tinggalkan Sigit sendiri. Terus sekarang udah dapat beberapa makhluk yang sisanya mungkin bisa dibantu doa. Iya, betul. Cuman ada beberapa makhluk yang kita jelaskan dalam perjalanan kita ini. Yang aku dapat tadi, kira aku itu kuntilanak yang terbang, rupanya pocong. Pocong itu andai kata kain kafannya aja tuh bergantung-gantung, terus kepalanya kain kafannya terbuka. Aku nggak fokus ada kaki atau ada badannya, pokoknya yang jelas kain kafannya terbuka semua, yang terikat cuma di sini, jadi kayak Superman gitu. Terus dia terbangnya ke sana. Waktu aku di bawah udah selesai dengan salah satu sosok, ya mungkin ini sosoknya. Oh, itu sosoknya lah. Oke, kepo kali kok. Jadi sosok ini seperti dibilang mengganggu, ya dia mengganggu. Cuman masalahnya kayak sosok itu mempunyai suatu misteri ataupun cerita yang sangat gimana ya, membuat sinyal dia tuh tiba-tiba tuh nonjol gitu ke kita dan redupnya di sini. Jadi dia tuh kayak mencari solusi selama berapa tahun atau berapa bulan, aku juga belum berbicara sama dia. Dia ingin mencari solusi seperti menyodorkan aku punya masalah gitu, bisa bantu nggak gitu sih. Terus yang itu nanti mungkin entah dia masuk atau enggak ya. Terus ada yang agak cukup berbahaya sosoknya. Sosoknya itu kayak dia sosoknya perempuan. Dia perempuan sebenarnya, cuman udah ada tanduknya, terus bentuknya tuh kayak kurang gimana kali lah misalnya. Jadi di bagian sini ada ekor, di bagian itu ada tanduk melengkung, cuman bukan kayak tanduk sapi. Terus di bagian punggung, dia punya punggung tuh ditumbuhi bulu-bulu seperti rambut-rambut gitu. Rambutnya tuh ya rambutnya bisa dibilang nggak terlalu panjang, sedikit aja gitu. Dan ini jelas dia bukan dari golongan manusia, seperti ya siluman atau beberapa jenis yang di dalam daerah kalian nyebut apa. Cuman kata Nyok tadi mirip monyet bang, karena ada ekor kan. Dia terpancing dengan keberadaan kita di sini. Bisa dibilang mungkin yang aku rasain dia ini seperti ratu juga. Cuman nggak tahu ratu mana gitu. Tapi lu dari sosok perempuan tadi yang kau bilang, kenapa pas di atas gini kayak kau bilang redup itu? Itu pocong. Oh, pocong itu kenapa redup itu? Sinyalnya yang kau bilang. Gini, Bapak Nanda. Itu Sigit. Dia punya masalah. Pocong ini masalahnya gitu. Sini waktu di sana sinyalnya tuh naik agar terbaca sama kita. Pas sampai sini redup lah, tak mungkin dia naikkan lagi sinyalnya. Memang tujuannya di sini. Gitu. Sinyal yang naik itu untuk memancing keberadaan dia agar kita tahu. Karena kita mager, dia datang sendiri di sini. Gitu. Ya, itu ngerti Nanda? Ngerti. Ngeri itu.
mungkin dia sosok ini aku rasain udah mulai cukup sedih ataupun ada raut kesedihan yang andai kata seperti jangan lama-lama lah untuk ini aku udah nggak kuat gitu. Nggak tahu kenapa nggak kuat ya. Nah intinya seperti itu. Entah ada tersambung dari beberapa kita di sini. Gimana? Hah? Belum ada. Apa ada lagi tersambung? Dia tuh di kawasan dia tuh. Nah, kita coba dia suruh mendekat dulu. Dia nggak berani terlalu dekat. Dia cuman sampai di sini. Adakah yang tersambung dengan dia agar saya bisa untuk bertanya-tanya, atau saya yang masuk, kalian yang pergi? Jangan pergi. Permisi, selamat malam. Permisi. Bisa kita berkenalan? Kami dari AW mencari sesuatu hal seperti kalian. Ada yang bisa dibantu? Ya, tolong. Ada apa? Minta tolong. Kenapa? Tidak kuat. Oke. Kamu sudah tidak kuat menahan rasa sakit. Emang ada apa dengan dirimu ini? Bisa nggak dijelaskan sedikit agar kami bisa mencarikan jalan yang pas? Ya, badan kamu, ada apa dengan badanmu hingga kosong seperti itu dan kain kafannya terlepas semua? Kenapa tidak sempurna wujudmu? Ada apa? Kamu dibunuh. Oke. Keluarga saya sendiri. Dengan keluarga kamu sendiri. Kamu dibunuh dengan keluarga kamu sendiri. Sebelum kamu mati atau meninggal, udah dapat nggak sesuatu hal penyebabnya? Memang itu kesalahan saya. Sampai keluarga saya tidak menerima saya, dan akhirnya saya diperlakukan seperti ini. Apakah Anda pernah berhubungan dengan makhluk-makhluk halus dalam kehidupan Anda? Contohnya dalam satu hal, apakah itu? Nggak apa-apa, jujur aja. Jangan ada yang disembunyikan. Saya malu. Kamu malu? Kenapa bisa malu? Dalam keadaan udah mendapatkan timbal balik, apalagi harus dimalukan? Saya di sini mencium beberapa benda ataupun orang yang pernah Anda datangi di jalan rezeki. Maaf, saya bukan membongkar,
Tapi apakah serendah itu Tuhan di matamu sampai kamu berharap lebih ke orang untuk mencari makan? Saya setiap hari berdoa, tetapi saya tetap seperti itu. Kamu setiap hari berdoa Dan meminta kepada Yang Maha Kuasa. Kamu minta sama Maha Kuasa, Tetapi saya masih saja seperti itu. masih aja hidup kamu masih kayak gitu. Sekarang saya mau tanya, kamu sadar nggak kalau Tuhan menciptakan bukan kamu aja? Seharusnya kamu sadar bahwa makhluk Tuhan itu bukan cuma satu, apalagi manusia. Tidak ada cara lain. Ada, cuman karena kamu egois. Itu. Sekarang apa emang yang udah kamu dapat dari beberapa hal yang udah kamu minta kepada orang-orang yang membantu kamu dalam jalur halus ini? Kekayaan. Dapat. Hanya sebentar. Jadi kamu tahu sekarang kesalahan kamu. Kekayaan yang kamu dapat menimbulkan keirian dari pihak keluarga kamu, dan itu menimbulkan timbal balik kematian yang kamu dapati, dan kamu memang pantas dapat hal itu. Kalau kamu belum mengakui kesalahan kamu, kami nggak bisa. Saya sudah mengakui kesalahan saya. Jika ada keluarga kamu yang masih hidup di sini, apa yang kamu ingin katakan sama mereka? Saya hanya ingin meminta maaf Apa kamu dengan perilaku saya yang terlalu sombong. yakin dengan maaf keluarga kamu bisa memaafkan dengan semuanya yang kamu hancurkan di keluarga mereka? Mungkin itu tidak cukup. Selain itulah, maaf itu di manusia gampang. Sumpah lah. Maaf ya Om, tapi memang kayak gitu. Mau gimana lagi? Udah mati kan? Jadi Didoakan saja agar saya pindah dari sini. berdoa sendiri nggak bisa. Tolong saya. Kami ini makhluk biasa sebenarnya. Cuman hal-hal sesuatu itu kalau meminta tolong, kalau kami masih hidup satu sama kantor polisi, itu minta tolong tuh. Bantu saya. Apa yang harus dibantu? Pindahkan saya dan doakan saya. Seperti ini kan, kamu menghadapi orang-orang yang minta tolong sama kamu dengan gaya saya seperti ini kan, tengilnya. Jadi maaf. Maafkan saya. Ada keikhlasan. Kalau mau minta ampun sama Tuhan, jangan sama kami. Kamu udah kaya, dapat semuanya. Ini saya kebaca semua nih. Ada orang minta tolong, keluarga minta tolong. Angku. Kekayaan minta sama jin, matinya pun sama jin. Bantu saya. Jika kamu dikasih kehidupan sekali lagi, apa yang kamu ingin lakukan? Saya ingin bertaubat. Bullshit. Manusia memang kayak gitu, kalau lagi susah ya mintanya hal aneh-aneh.
Udah mati mana bisa hidup lagi. Udah gini Om, saya bukan Tuhan, cuman mungkin insya Allah jangan minta bantu sama saya aja. Kalau bisa sama semua teman saya di sini, keluarga saya di sini. Bantulah saya. Namanya siapa? Kalau Om ini masih ingat namanya siapa yang sering dipanggil? Tidak. Tidak ingat. Begitu hancurnya kan beban kamu, sampai nama sendiri nggak bisa diingat lagi. Itulah. Ya udah gini, apapun yang saya bicarakan bukan saya bersifat seperti kamu, cuman saya ingin mengasih pembelajaran apa yang sudah terjadi. Ya, manusia itu punya hati, pasti akan ada balasannya. Jadi kamu harus pahami lagi. Nggak ada guna Om sekarang kalau nak buat baik, buat tulus, ikhlas. Kalau udah kayak gini, ya udahlah. Bantu saya. Ya insya Allah nanti atas izin Allah ada jalan untuk kamu. Om tetap di sini, jangan kemana-mana, ataupun tetap ada di ikatan teman saya ini. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Oke, mungkin kita bisa ngambil suatu pembelajaran dari hal yang tadi. Yang pertama, kalaulah doa kita itu tidak dikabulkan hari itu ataupun lama, kita harus sadar diri bahwa kita hidup bukan cuma kita. Dan kita harus tahu bahwa doa itu kendaraannya satu, kebaikan. Dengan tulus kita berdoa, dengan tulus kita berbuat baik pada hari esok ataupun hari itu setelah berdoa, itu mungkin bisa jadi menjadi kendaraan doa kita untuk sampai cepat kepada Sang Pencipta. Dan jangan pernah bersikap angkuh gitu. Karena kalau bahasa awamnya, atas langit masih ada langit lagi. Jadi jangan bertingkah laku seperti itu kalau tidak mau digitukan sama orang lain nantinya. Kalau kita udah punya, ada apa segala macam, coba ingat waktu kita di bawah gitu. Jangan merasa rugi untuk berbagi, karena pada dasarnya apa yang kita dapati itu juga atas izin Allah gitu. Sekarang kan bisa terjawab dari sosok tadi, kenapa Tuhan tidak mau mengabulkan secara cepat. Secara dia bersekutu sama jin aja udah dikasih, itu pun kan dikasih atas izin Tuhan juga. Angkuhnya luar biasa, apalagi secepat hari itu dia berdoa, dia meminta dikasih hari itu. Terkejut lah. Ya wajar lah, kita semua manusia seperti itu. Ada balasannya, ada pertolongannya juga. Ya mungkin Anda bisa menyampaikan apa yang didapat. Jadi yang terutama yang aku rasain di bagian dada ini sakit kali, jadi kayak aku susah napas sekali. Jadi semput aku bawa ini. Baru aku kayak sedih kali lihat sosok itu. Kayak aku dapat di waktu dia masih hidup. Dia kayak memang udah berdoa tapi kayak nggak dikabulin gitu. Jadi dia ambil kayak jalan pintas gitu untuk kekayaan dia. Dia termasuk golongan yang putus asa. Jadi di situ dia kayak udah naiklah derajat dia, kayak udah mulai kaya itu. Baru banyak kayak keluarga dia tuh kayak minta bantu atau kekurangan atau minta tolong gitu. Tapi dia kayak merasa sombong kali, kayak acu tak acu lah. Dia rugi gitu, merasa rugi lah intinya. Ya rugi kali, kayak mau memberi itu kayak berat kali, rugi lah bagi dia gitu.
Jadi itu aja yang aku dapat sih. Tadi dia tuh ingin menyembunyikan itu sebenarnya, saudara Ananda. Cuman ya mungkin terbuka lah. Itu kan kita memang jatuhnya kita ingin cari pengalaman gitu kan. Ya, alhamdulillahnya terbuka dan dia terpancing untuk menjelaskan itu semua. Jadi pelajarannya Anda setelah mendengar apa yang Anda rasakan, masih pelit-pelit mau bagi rokok? Enggak, tadi udah. Oh iya. Ya, angkuh tuh banyak, angkuh semuanya banyak. Gitu, angkuh itu. Engkau cukur rambut di Bang Putra merasa paling keren dah angkuh tuh. Jadi hati-hati tuh. Ya tadi aku ngeliat engkau nih waktu aku pegang ini nih nampaknya ada hal lain nih yang kayak mengganggu aktivitas pemikiranku apa?